sepanjang sejarah Mas Eko di dunia lukis itu yang paling mahal lukisannya terjual harga berapa? Paling mahal? Kalau saya sendiri paling sebetulnya kalau untuk satu itu yang saya tahu pernah ke 35 juta ya. Itu lukisan apa ya Mas? Sampai 35 ya, juta. Karikatur. Tapi besar. Besar ya. Seperti besar ini? Ya, sebesar ini. Ya, 35 juta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya di channel Badiatul Mukhlisin Asti. Teman-teman, saat ini saya sedang bersama dengan Eko Supo. Ya, Eko Supo. Salah satu pelukis karikatur di Kabupaten Grobogan yang sudah memiliki reputasi nasional. Bahkan kabarnya sudah pernah ikut pameran level internasional ya. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan Mas Eko Supo, Suparyanto. Ya. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Sehat. Mas Eko ini sudah berarti nama aslinya Eko Suparyanto. Ya. Tapi nama backendnya di dunia lukisan Eko Supa. Nama panggungnya Eko Supa. Oh, nama panggungnya Eko Supa ya. Eko Supa. Sejak kapan melukis Mas? Melukis sejak sebetulnya sudah dari kecil, dari SD senang coret-coret. Nah, ada keturunan nggak dari ayah atau dari nggak ada ya? Nggak ada. Jadi murni interest pribadi ya. Yeah. Jadi sejak SD sudah mulai melukis dan kemudian mulai terjun secara intens dan sungguh-sungguh itu tahun berapa? Itu sekitar 2001-2002 waktu lulus SMA. Tapi ketika Mas Eko SMA itu sudah melukis. Sudah melukis di atas medianya. Cuma belum profesional gitu. Belum profesional. Tapi tahun 2001-2002 itu sudah mulai mengarah ke profesional. Ya cuma masih sambil belajar. Kalau dari segi saya kan nggak paham tentang lukisan ya, tapi dari lukisan itu ternyata banyak aliran-alirannya. Ya, kalau aliran lukisannya Mas Eko apa? Kalau lukisan saya termasuk kontemporer gitu ya. Kontemporer cuma fokusnya ke karikatur realis. Karikatur tapi realis. Pengerjaannya realis. Maksudnya gimana itu karikatur? Ya, karikatur realis. Kan kadang kayak kartun biasa. Yeah. Nah, saya tuh fokusnya ke realisnya. Jadi sudah ke pencahayaan, ke gelap terangnya seperti gambar realis tapi dipeledotkan. Gitu ya. Kalau misalnya gambar orang nyata gitu ya, ada nyatanya. Misalnya gambar ini, gambar ini gambar Kitorolis. Kapan ini? Tahun berapa ini Kitorolis? Ini tahun 2008 ini. 2008. Kenapa membuat karikaturnya Kitorolis? Ya seneng aja waktu itu kan belum zaman HP ya. Iya. Oh, ini belum zaman HP. 2008 sudah tuh. Dulu ini dari majalah kayak majalah lama gitu. Lihat asik fotonya kan, kadang kalau yang enak, yang detail itu kan enak digambarnya. Nah, ini ternyata dapat foto yang detail itu. Akhirnya nyoba-nyoba membuat karikaturnya. Kalau ini Raden Saleh. Ini tokoh pelukis pertama Indonesia ya, termasuk
apa pionirnya Iya. pelukis Indonesia, Raden Saleh Syarif Bustaman yang juga melukis beberapa fragmen Perang Diponegoro ya. Iya. Perang Diponegoro. yang termasyhur. Ya. Pengalaman order pertama ya, di order lukisannya terjual pertama kali itu kapan Mas Eko? Tahun berapa? Ya pertama kali ya di pasar seni FKJ itu, FKJ itu apa? Forum? Festival Kesenian Yogyakarta. Oh gitu ya. Di Benteng Fredeburg tempatnya 2002. 2002 ya. 2002 ya. Itu kan masih pemula waktu itu ya. Ya masih pemula ya, gambar-gambar kertas di kayak souveniran itu. Oh gitu ya. Harganya berapa itu waktu itu? Ya sekitar 10.000, 20.000. Oh gitu ya, masih murah ya. Tapi kalau sekarang? Ya sekarang ya lumayan lah untuk apa? Lumayan tapi tetap masih belum kelas berat. Kalau ukuran saya gini, harganya berapa biasanya minimal? Kalau ini Sekitar 5-6 jutaan itu tergantung ini juga sih, apa perjalanan prosesnya juga sih. Jadi perjalanan proses itu mempengaruhi harga jual sebuah lukisan. Iya. Ya. Kalau yang besar kayak gini Mas Eko? Ini kalau ini ya bisa 10 lebih. 10 juta ya. Kan amazing kan satu lukisan misalnya sampai seharga situ. Tapi kalau yang kelas berat itu, pelukis kelas berat bisa Ya, jauh bisa lebih jauh lebih mahal tinggi lagi ya. Bisa sampai ratusan. ratusan juta ya gitu ya. Untuk yang menikmati, artinya yang membeli itu kan berarti penikmat lukisan ya. Memang apa jodohnya orang-orang yang ini, Pernah ikut, yang benar-benar. bisa diceritakan mungkin perjalanan Mas Eko mungkin ikut pameran, terus kemudian pernah pameran tunggal, sampai kemudian ikut pameran level internasional misalnya? Ya pertama-tama saya kan orang pasar, jadi levelnya pasar. Orang pasar maksudnya apa Mas Eko? Kan ada yang suka apa dari pasar, ada yang dari model pameran di apa bersama di hotel-hotel atau. Oh gitu ya. Ada. Kalau di pasar itu berarti? Kalau di pasar kan modelnya pasar, jadi bukan pameran yang pakai panel-panel gitu kan. Bukan dipamerkan lah gitu ya. Kios-kios gitu. Oh, gitu. Kan kalau pasar kan Kios gitu ya. Bedanya gitu. Kalau yang ada yang jalannya lainnya dari pameran di hotel itu kan kelasnya sudah lebih tinggi, agak lebih tinggi gitu kan. Kalau di pasar ya sebenarnya nggak kalah sih, cuma orang lihatnya kan ini pasar. Lebih eksklusif yang di pameran ya. Ya lebih eksklusif. Tapi Mas Eko pernah ikut pameran juga? Pernah ya. Pernah beberapa kali ya. Berapa kali ya, termasuk pameran tunggal? Sudah pernah. Pameran tunggal di mana? Di Prana Galeri. Di Prana Galeri di mana itu? Di Jakarta. Di Jakarta. Selatan ya. Selama? Di Kemang Raya. Selama berapa hari? Itu mungkin 10 hari ya, lupa saya. 10 hari ya. Jadi itu pameran tunggal memamerkan seluruh lukisan-lukisannya Mas Eko secara tunggal. Ada berapa lukisan yang dipamerkan ketika itu Mas? Ingat nggak? Mungkin sekitar 30-an. Jadi karikatur semua. Karikatur semua ya? Karikatur semua, temanya batik. Oh gitu ya? Jadi tokoh-tokoh dunia berbaju batik. Gitu. Oh gitu ya? Itu semuanya karikatur ya? Karikatur semua. Kenapa menyukai karikatur Mas Eko? Ya suka lucu, terus santai itu kan, lukisnya sambil nggak terlalu sepaneng. Satu lukisan ini bisa diselesaikan dalam jangka waktu? Ya kalau detail ini ya agak lama sih. Agak lama ya? Kan ini
karikatur, dari apa modelnya realis ke dikarikaturkan itu kan sudah mikir kan meledaknya kemana. Oh gitu ya. Belum lagi yang pernik-perniknya. Jadi meletot itu hasil imajinasi. Ya. Hasil imajinasi. Jadi seperti apa meletotnya itu Ya, juga hasil imajinasi. Bukan nirun ini bukan. Jadi setiap karikaturis itu pasti beda kalau ngelukis. Sebenarnya Walaupun objek yang digambar ya, sama pasti beda. Beda. Karena kan itu juga soal imajinasi. Ya. Soal imajinasi. Kalau realis kan harus sama, berarti kan harus sama semua gitu. Kalau pameran internasional yang pernah diikuti, Ya, itu kartun sih sebenarnya. kartun ya? Kartun. Di event apa itu? Di event itu ada lomba kartun di Turki ya, Turki sama Malaysia. Jadi ya nggak menang sih, cuma Jadi kan nominator. karyanya ada apa masuk berapa 30 besar atau, Nominator ya, ya, nominator itu 30 besar ya. 30 besar. Oke. Meskipun nggak kesana kan lihat fotonya aja. Oh gitu sudah seneng ya, Ya, sudah seneng. udah bangga sih. Mas Eko, sebenarnya nikmatnya menjadi pelukis itu seperti apa ya? Ya, Bagi Mas Eko. sebenarnya ya kita bisa mengekspresikan apa aja lah pokoknya yang kan ini sebetulnya hobi kan, Hobi ya. ya, kesenangan, seneng lukis Kemudian menjadi profesi. ya, kemudian menjadi profesi. Ya sebenarnya melukis kan mewujudkan ini ekspresi ya, untuk kita punya ide kan. Kalau seorang dramawan atau ini kan untuk pentas atau Ya, seorang penulis dengan nyanyi, menulis, dengan nyanyi. penulis dengan Ya. menulis, Kalau melukis kan dengan lewat lukisannya. lukisannya. Berarti sejauh ini selama ini Mas Eko itu lebih banyak pesanan atau pesanan lukisan atau ide sendiri lukis nanti dijual gitu. Ya sama sih seimbang sih. Ada yang pesanan. Ada yang pesanan, ada yang bebas, nulis bebas. Sejauh ini kalau pesanan sudah dari mana aja Mas? Sejauh ini dari mana-mana sih, dari Jakarta, Jogja, Surabaya. Rata-rata pemesan itu pengusaha atau apa itu ya? Ya macam-macam. Macam-macam ya. Kan kadang ada yang pesanannya cuma kertas, sket itu. Di kertas itu ya orang pelajar atau Kalau pelajar murah dong berarti. ya standar pelajar lah. Ya kan sket juga kan. Iya. Nggak ya pegawai atau Paling mahal lukisan mahasiswa. sepanjang sejarah Mas Eko di dunia lukis itu yang paling mahal lukisannya terjual harga berapa? Paling mahal? Kalau saya sendiri paling sebetulnya kalau untuk satu itu yang saya tahu pernah ke 35 juta ya? Itu lukisan apa ya Mas? Sampai 35 ya, juta? karikatur. Karikatur. Tapi besar. Besar ya? Seperti besar ini? Ya sebesar ini. Ya, 35 juta ya. Jadi sejauh ini menurut Mas Eko penghargaan masyarakat terhadap lukisan seperti apa? Sejauh ini ya sebenarnya mulai membaik, mulai Apresiasi masyarakat apresiasi. Ya tapi masih kurang. masih kurang ya. Untuk daerah ini, Apalagi di Grobogan. Nah, apalagi di Grobogan masih. Mas Eko kok memilih tinggal sebagai pelukis, memilih tinggal di Grobogan itu, tidak di kota besar misalnya? Ya ini masih di sini kan nungguin
orang tua jadi Gitu ya. Tapi pernah tinggal di kota besar ya? Pernah di Jogja pernah. Di Jakarta? Belum. Belum pernah ya. Berarti pernah tinggal di Jogja dan kemudian harus pulang karena menunggu orang tua. Tapi di Gerobokan tetap produktif. Ya, memang itu. Kalau nggak ada pesanan? Ya misalnya? kita gambar bebas. Gambar bebas dan kemudian dijual. Ya, Dijual. siapa tahu. Pameran terakhir penjualan biasanya lewat apa? Biasanya kalau sekarang kan ada kayak Media sosial. media sosial ya, WA, apa Facebook gitu. Terus kadang kan saya sudah ada langganan yang pembeli lama itu. Oh gitu ya. Kadang pesan. Terus pernah nggak, karena karikatur biasanya identik dengan ilustrasi di koran atau di majalah. Pernah nggak jadi ilustrator di majalah? Ya pernah di koran Diswe. Ya, koran display-nya Pak anu ya, Dahlan. Dahlan Iskan ya. Itu gambar apa itu, Mas? Di situ? Ya itu kayak kartun politik. Kartun politik. Ya. Bebas dari ide dan ekspresinya Mas Eko atau ditentukan sama redaksi? Ya, kalau ide ini mau apa yang mau diangkat apa itu dari Dari redaksi. sana. Tapi kreativitas Ya, tetap dari kreativitas kayak karakter atau apa dari saya. Nanti yang menerjemahkan saya. Gitu ya. Biasanya Mas Eko nulukis itu punya jam-jam tertentu nggak? Ya saya biasanya pagi sampai sore sih. Malam nggak pernah? Malam jarang. Jarang ya, karena mungkin pencahayaan. Nah, Pencahayaan. ya menghemat mata juga. Menghemat juga, menghemat kesehatan juga. Kesehatan. Gitu. Pandemi kemarin, singkat, pandemi kemarin gimana Mas? Permintaan lukisan di masyarakat, apakah juga ikut puasa atau gimana? Alhamdulillah puasa. Puasa ya. Tapi setelah pandemi ini sudah mulai ada Semoga order? membaik. Semoga Ini sudah mulai ada order? ini sudah mulai ada. Mas mulai order ya. Alhamdulillah. Apa pesan Mas Eko terhadap anak-anak muda yang memiliki bakat dan memiliki kemauan untuk menjadi seorang pelukis? Pesannya apa untuk Mas Eko? Ya yang penting berlatih terus. Maunya melukis apa? Kalau lukisan itu ya lebih baik semua aliran itu dicoba. Dikuasai ya. Dikuasai. Yang paling penting realisnya harus mantap. Realisnya harus mantap. Realis kan enak kalau sudah bisa realis, nanti mau nyari aliran yang lain kan lebih enak. Terakhir nih Mas, bisa nggak jadi pelukis itu menjadi tumpuan mata pencaharian di kehidupan? Bisa ya. Bisa ya, optimis saja. Optimis saja ya. Banyak pelukis-pelukis besar ya juga bisa ya. Optimis. Iya. Terima kasih Mas Eko atas perbincangannya. Mudah-mudahan setelah pandemi berlalu ini banyak orderan lagi lukisannya. Iya. Demikian teman-teman perbincangan ringan saya, obrolan saya dengan Mas Eko Supa, salah satu pelukis Gerobogan yang lukisannya sudah banyak mendapatkan orderan. Kalau mau order aja ringnya itu sudah 5 sampai 35 juta ya. Dan sudah pernah menjadi nominator di sebuah pameran atau lomba tingkat internasional. Sampai jumpa di perbincangan kami selanjutnya, perbincangan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.